Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di masih awal-awal tahun 2021 ini, saya hari ini ingin berbincang dengan teman-teman terkait dengan kebiasaan yang kurang baik, yaitu suka googling atau mencari informasi terkait penyakit, yang mana ini bisa jadi bikin kita tambah cemas. Nah, pada kesempatan kali ini dari salah satu sumber buku, yaitu Atomic Habits dari James Clear, sebenarnya kebiasaan buruk itu bisa kita kurangin. Nah, bagaimana cara mengurangi kebiasaan buruk itu? Adalah dengan berupaya menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Nah, kebiasaan suka googling ini juga seringkali jadi problem nih buat sebagian orang. Nah, untuk itulah kita mau membahasnya kali ini. Nah, apa saja nih yang masih bisa kita lakukan? Ada 4 tahapan dalam bagaimana cara kita mengurangi kebiasaan kita googling ataupun baca-baca informasi terkait kesehatan, yang mana kadang-kadang membuat kita makin cemas, bukan buat kita makin tambah merasa yakin dengan kesehatan kita ya. Karena pada dasarnya kan sudah saya bilang, orang kecemas itu seringkali lebih senang mendapatkan informasi yang negatif daripada yang positif. Nah, bagaimana caranya? Pertama adalah mengurangi paparan kita terhadap yang membuat kecemasan itu datang. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini kelihatannya lebih senang baca-baca informasi yang membuat cemas, maka sebaiknya dihindari, tidak dilakukan hal tersebut. Kalau bisa memang menjauhkan diri dari handphone, laptop, tablet yang bisa membuat kita mengakses sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana kita mencari informasi tentang kesehatan. Karena nantinya jadi cemas begitu ya. Nah, itu tahapan pertama nih. Contoh yang bisa dilakukan misalnya tidak membaca terlalu banyak Google search atau mencari sumber-sumber informasi terkait dengan gejala-gejala kecemasan kita ya. Kemudian otak ini pada dasarnya harus ditempatkan pada suasana yang baik dan positif. Ini yang penting ya. Kadang-kadang kalau kita melihat banyak di antara orang-orang tersebut itu tidak mampu untuk mengatasi cemasnya karena memang lingkungannya sendiri negatif. Jadi kadang-kadang lingkungan negatif ini diciptakan dia sendiri ya. Dia masukin semua informasi yang buruk terkait dengan gejalanya dan akhirnya malah membuat dia semakin cemas. Kita tahu sudah karena faktor amigdala ini membuat respon yang negatif, akibatnya karena kondisi yang berkaitan dengan berjaga-jaga. Tapi jangan sampai kitanya juga ikut-ikutan gitu, menambah terus gitu. Itu yang paling penting. Jadi hindari kalau bisa hal-hal atau paparan yang membuat kecemasan itu datang. Nah, yang kedua, menjadikan hal-hal seperti membaca Google atau membaca sumber-sumber informasi terkait dengan gejala kita itu tidak menarik. Gimana caranya? Ya, pertama kita bisa bilang coba setting googlingnya itu Google search-nya itu jangan di muka. Ini memang agak sulit nih, karena banyak kan sekarang itu Google search malah di depan di depan handphone kita. Nah, kalau kita lagi melakukan aktivitas kerja dengan laptop ataupun dengan komputer, kalau bisa jangan buka hal-hal lain seperti misalnya website atau Google. Jadi fokus saja sama kerjaan kita lah, seperti itu. Nah, ini untuk apa? Karena untuk mencegah aksesnya itu menjadi lebih sulit. Ini sesuai dengan yang tahapan 3. Selain tadi dibuat supaya tidak menarik misalnya WAG-nya di-mute WhatsApp grupnya di-mute, kemudian juga Google aksesnya sulit, misalnya di-hide atau misalnya pada beberapa orang itu bahkan uninstall kadang-kadang seperti media sosial juga kan banyak orang melakukan uninstall di media sosial itu supaya aksesnya kepada media sosial itu tidak terlalu banyak. Dan ini biasanya bisa jadi salah satu faktor nih, termasuk juga memute WAG supaya dia tidak bolak-balik menstimulasi kita untuk mendapatkan informasi. Yang paling penting memang adalah membatasi kan, kalau misalnya kita belum bisa sama sekali tidak mendapatkan informasi baik dari WAG maupun dari
Google itu sendiri. Jadi penting nih buat teman-teman untuk membantu bagaimana langkah-langkahnya ya. Dan ini harus dilakukan secara konsisten. Karena habit itu atau kebiasaan itu kalau dia sudah terbentuk baik, maka dia akan mampu mengatasi situasionalnya dengan bagus. Tapi kalau dia belum terbentuk baik, maka akan sulit sekali. Nah, yang keempat adalah menjadikannya proses dari googling atau mencari informasi di website ini sebagai sesuatu hal yang akan bisa mengecewakan kita atau tidak menyenangkan kita, sehingga kita cenderung akan menghindarinya. Ya, tahapan keempat. Kenapa? Karena dengan demikian loop-nya ataupun lingkarannya itu akan berkurang untuk mendapatkan suatu reward dari kondisi tersebut. Kadang-kadang ini menarik ya teman-teman. Karena kalau kita bicara tentang reward, sebenarnya kan nggak ada rewardnya gitu ya membaca googling itu. Atau membaca hasil dari apa yang kita dapatkan di berbagai macam informasi website. Tapi otak kita ini memang senang banget gitu ya mencoba mencari-cari sesuatu yang mungkin memuaskan kita gitu ya. Sepertinya seolah-olah memuaskan. Jadinya aduh, aku jadi tahu nih tentang ini, tentang itu ya. Padahal tidak akan ada habisnya. Sama juga ketika teman-teman di media sosial saling berdiskusi atau bahkan malah saling bertukar komentar. Merasa dirinya paling benar gitu ya. Dan tidak menyetop, itu semakin di feed ya, disuruh baca ini, lu baca dulu dong yang ini, jangan komentar sembarangan segala macam kayak gitu. Itu malah membuat kita semakin lama semakin kepingin mencari, karena otak kita tuh sepertinya dapat dopamin, dapat energi dari adrenalinnya yang kayaknya tuh gue kesel nih, makanya gue pengen dapat gitu. Itu makanya dia menjadikannya ingin terus lagi. Sama sebenarnya dengan apa yang kita dapatkan dari Google Search itu. Makanya kenapa kalau kita bicara tentang pencarian itu, seringkali ketika kita dapat, waduh, kita rasanya kok kayaknya pengen dapat yang lebih up to date nih. Kepengen yang dapat dari 2020 mungkin, dapat yang dari 2021, bahkan yang baru 1-2 hari ini. Jadi selalu kita akan berupaya untuk mendapatkan lebih lagi gitu informasi itu. Dan itu yang akan membuat lingkaran tidak pernah akan berhenti gitu. Karena reward ataupun imbalannya itu dapat, sepertinya puas dapat informasi, tapi informasi itu membuat kita takut, membuat kita kepingin lagi melakukan pemeriksaan ke dokter karena cemas kita, muter aja begitu. Nah sebenarnya kita harus mengatakan, menggunakan mindset kita bahwa apa yang kita lakukan itu membuat kita malah nggak senang, kita tidak suka gitu ya, tidak senang dengan hal tersebut. Walaupun saya tahu ada beberapa yang seringkali terkait dengan impuls yang terus-menerus. Nah ini harus di-cut. Jadi mengatakan kepada diri kita bahwa proses mencari sumber informasi ini yang terkait dengan penyakit adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga tidak akan kita mau cari lagi. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan, 4 langkah untuk membuat kebiasaan buruk googling atau mencari sumber informasi terkait gejala kecemasan ataupun gejala psikosomatik bisa segera dilepaskan. Anda harus tetap melakukannya secara konsisten karena ini yang paling penting, harus dilakukan secara konsisten agar menjadi kebiasaan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.